Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairul Hadi Al-Muhdi dengan NIM 2008304081. Seperti biasa, di video ini saya akan melanjutkan review mengenai buku The Histories of Quranic Text dan rekonstruksi sejarah Al-Quran. Di bab selanjutnya yaitu pada bab 18 yang berjudul tentang orientalis Al-Quran. Perlunya pembuktian penyimpangan dalam Al-Quran dengan maksud hendak membuktikan moralitas dan superioritas teologi barat. Bergeser, Jeffrey Mingana, Prezi, Tisdal, dan banyak lagi lainnya telah mencurahkan seluruh kehidupannya guna menyingkap perubahan teks Al-Quran yang katanya tidak mereka dapatkan dalam kitab Injil. Menurut Jeffrey, para ilmuwan barat tidak sependapat bahwa susunan teks Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang sama dengan apa yang terdapat pada zaman Nabi Muhammad. Di sini yang dimaksud JP adalah susunan surat dan ayat-ayatnya. Tampaknya terdapat beberapa pintu gerbang yang digunakan sebagai alat penyerang terhadap teks Al-Quran. Salah satunya adalah menghujat tentang penulisan serta kompilasinya. Dengan semangat ini, pihak orientalis mempertanyakan mengapa jika Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad, Umar merasa khawatir dengan kematian para hufaz pada peperangan Yamamah, memberitahu Abu Bakar akan kemungkinan lenyapnya kitab suci ini lantaran kematian mereka. Lebih jauh lagi, mengapa bahan-bahan yang telah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad sendiri? Jika demikian halnya, mengapa pula Zaid bin Sabit tidak mendapat memanfaatkan dalam menyiapkan sub itu? Meskipun berita itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dianggap sah oleh semua kaum muslimin, penjelasan itu tetap dianggap oleh kalangan orientalis bahwa apa yang didiktekan sejak awal dan penulisannya dianggap palsu. Mungkin karena kedangkalan ilmu, berlagak tolol ataupun tajahul, atau mengingkari terhadap kebijakan pendidikan kaum muslimin merupakan permasalahan sentral yang melingkari pendirian mereka. Katakanlah terdapat satu naskah Al-Quran milik Nabi Muhammad SAW, mengapa beliau lalai menyerahkannya pada para sahabat untuk disimak dan dimanfaatkan? Besar kemungkinan di luar perhatian, tiap nasikh mansuh, munculnya wahyu baru ataupun perpindahan urutan ayat tidak akan tercermin dalam naskah di kemudian hari. Dalam masalah ini, beliau akan membuat informasi keliru dan melakukan suatu yang merugikan umatnya. Kerugian yang ada dirasa lebih besar dari manfaatnya. Jika naskah itu terdapat, mengapa Zaid bin Sabit tidak memakainya sebagai narasumber di zaman pemerintahan Abu Bakar? Sebelumnya telah dikemukakan bahwa guna mendapat legitimasi sebuah dokumen, seorang murid mesti bertindak sebagai aksi mata dan menerima secara langsung dari guru pribadinya. Jika unsur kesaksian tidak pernah terwujud, adanya buku seorang ilmuwan yang telah meninggal dunia misalnya akan menyebabkan kehilangan nilai teks itu. Demikianlah apa yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit dalam mendikte ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, melembagakan sistem jaringan jalur riwayat yang lebih terpercaya didasarkan pada hubungan antara guru dengan murid. Pintu gerbang kedua masuknya serangan terhadap Al-Quran adalah melalui perubahan besar-besaran studi keislaman menggunakan peristilahan orang barat. Wansbrook melakukan sesuatu terhadap Al-Quran dengan membagi Quranic Studies menurut ketentuan berikut. Prinsip-prinsip penafsiran: 1. Penafsiran Masoreti. 2. Penafsiran Hagadi. 3. Dutung Sdekrukit. 4. Penafsiran Halaki. 5. Retorika dan simbol perumpamaan. Tafsir-tafsir ini seperti menghabiskan lebih dari separuh buku yang ditulis, di mana
Jika bertanya pada para ilmuwan muslim baik dari timur maupun yang berlatar belakang pendidikan barat, tak akan mampu memahami semua daftar isi buku tersebut. Satu artikel Encyclopedia Britannica, Noldeke, tokoh orientalis, menyebutkan banyak kekeliruan di dalam Al-Quran karena katanya kejahilan Muhammad tentang sejarah awal agama Yahudi, kecerobohan nama-nama dan perincian yang lain yang ia curi dari sumber-sumber Yahudi. Dengan membuat daftar kesalahan, ia menyebut bahkan orang Yahudi yang paling tolol sekalipun tidak akan pernah salah menyebut Haman atau menteri Ahasuerus untuk menteri Firaun, ataupun menyebut Miriam saudara perempuan Musa dengan Maryam ibunya Al-Masih. Dan dalam kebodohannya tentang suatu di luar tanah Arab, ia menyebutkan suburnya negeri Mesir di mana hujan hampir tidak pernah kelihatan dan tidak pernah hilang karena hujan, dan bukan karena kebanjiran yang disebabkan oleh sungai Nil. Ini merupakan suatu upaya yang menyedihkan, hendak mengubah wajah Islam menggunakan istilah orang lain. Siapa orang yang menyebut bahwa Fir'aun tidak memiliki seorang menteri yang bernama Haman hanya karena tidak disebut dalam kitab suci yang terdahulu? Apakah tuduhan Nolkede mengenai kesuburan negeri Mesir membanjirnya sungai Nil adalah karena di sebagian daerah sumber utama karena adanya perbedaan curah hujan, seperti telah dibuktikan para pakar lingkungan? Namun demikian, mari kita singkirkan terlebih dahulu akan hal ini dan lihatlah ayat 12 surat ke-49 yang mengatakan, summa ya'ti min ba'di dzalika amun fi yughsun nas wa fi yasirun. Artinya, kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia akan diselamatkan, dan di masa itu mereka memeras anggur. Kata hujan pada ayat itu, sebenarnya tuduhan seperti itu munculnya dari kekalutan pikiran Nolkede terhadap kata benda hujan dan pengucapannya. Ini salah satu tuduhan lagi yang dialamatkan terhadap Al-Quran oleh Hirschfeld. Jika kata Injil ditujukan pada perjanjian baru, mari kita ingat kembali dua doktrin utama dalam agama Kristen. Dosa warisan dan penebusan. Yang pertama adalah warisan otomatis yang ada pada setiap insan, karena mereka keturunan Adam. Sedang yang kedua karena terbentuknya kepercayaan bahwa Tuhan telah mengorbankan satu-satunya anak yang lahir ke dunia sebagai penghapus dosa. Tetapi Al-Quran dengan tegak menolak kedua-duanya. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Mungkin sekian dari buku sejarah teks Al-Quran atau The History of Quranic Text. Selanjutnya akan membahas buku selanjutnya, yaitu rekonstruksi sejarah Al-Quran. Buku yang kedua yaitu buku rekonstruksi sejarah, ya, bab lampiran 1, kaum muslimin dan Al-Quran, penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Belakangan ketika dilakukan kodifikasi resmi Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, komisi yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit juga telah memanfaatkan dada manusia, yakni hafalan sebagai sumber kodifikasi di samping sumber-sumber tertulis lainnya. Menurut keyakinan kaum muslimin, Al-Quran telah disampaikan secara oral oleh Nabi kepada pengikut-pengikut pertamanya, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Sebagian kaum muslimin bahkan meyakini bahwa Verbum Dei telah disampaikan secara oral oleh Jibril yang menjelma secara visual kepada Nabi.
Tapi keyakinan terakhir ini mungkin sulit dijelaskan karena Al-Quran sendiri menegaskan bahwa ia diwahyukan ke dalam hati Nabi. Penyampaian oral wahyu Al-Quran di sini barangkali mesti ditafsirkan bahwa Nabi Muhammad memang secara aktual mendengar kata-kata wahyu, tetapi dalam pengertian mental bukan akustik, karena Jibril dan suara wahyu itu bersifat internal baginya. Dalam khazanah literatur Islam selain tajwid terdapat beberapa istilah lain yang lazim digunakan untuk merujuk ilmu spesifik pembacaan Al-Quran, yaitu tartil, berasal dari kata rottala ataupun melakukan, menyanyikan, yang ada pada awal Islam hanya bermakna pembacaan Al-Quran secara melodik. As-Suyuti menjelaskan bahwa tartil mencakup pemahaman tentang pausa dalam pembacaan dan artikulasi yang tepat huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua itu tilawah, berasal dari kata tola, membaca secara tenang, berimbang, dan menyenangkan. Di masa pra-Islam, kata ini digunakan untuk merujuk pembacaan syair. Pembacaan semacam ini mencakup cara sederhana pendengungan atau pelaguan yang disebut tarannum. Yang ketiga, qiraah, berasal dari kata qara'a, yang artinya membaca, yang mesti dibedakan dari penggunaannya untuk merujuk keragaman bacaan Al-Quran. Di sini pembacaan Al-Quran mencakup hal-hal yang ada di dalam istilah-istilah lain seperti titik nada tinggi dan rendah, penekanan pada pola-pola durasi bacaan, pausa, dan sebagainya. Selanjutnya itu terjemahan Al-Quran. Salah satu cara bagi kaum muslimin non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran adalah lewat terjemahan kitab suci itu dalam bahasa ibu mereka. Tetapi apakah Al-Quran yang menyatakan dirinya diturunkan dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa non-Arab, merupakan salah satu masalah yang telah menimbulkan kontroversi akut dan berkepanjangan di dalam sejarah Islam. Dengan demikian, baik Al-Quran maupun tradisi kesejarahan Islam yang awal tidak memberikan petunjuk apapun bagi upaya sakralisasi bahasa Al-Quran yang dilakukan pada masa belakangan. Pelarangan terjemahan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa sebagai akibat dari sakralisasi tersebut telah menciptakan kesulitan bagi pemeluk-pemeluk Islam non-Arab. Hal ini secara jelas bertentangan dengan tujuan pewahyuan Al-Quran, yakni agar manusia bisa memahaminya, dan bertabrakan dengan keyakinan tentang universalisme Islam adalah benar bahwa Tuhan telah membuat atau mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab, tetapi manusia bisa membuatnya menjadi berbahasa Persia, Turki, Urdu, Cina, Indonesia, atau bahasa dunia lainnya. Lampiran yang kedua, kesarjanaan Barat dan Al-Quran. Terjemahan dan suntingan Al-Quran. Perhatian ilmiah kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran bermula dengan kunjungan Petrus Venerabilis kepada biara Cluny ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12 dengan pertimbangan utama untuk membasmi kepercayaan heretik yakni Yahudi dan Islam dan membela keyakinan Kristiani. Ia membentuk membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskan menerjemahkan serangkaian teks Arab yang secara keseluruhan akan merupakan pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Hasil kerja sama tim tersebut dikenal sebagai Cluniac Corpus, kemudian tersebar luas. Tapi kumpulan terjemahan ini tidak digunakan secara menyeluruh, hanya bagian-bagian yang memiliki manfaat langsung dan berguna dalam polemik yang dieksploitasi serta dikutip tanpa komentar. Terdapat terjemahan-terjemahan Al-Quran lainnya ke dalam berbagai bahasa Eropa yang digarap sejumlah sarjana Barat secara ringkas. Terjemahan-terjemahan ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Rusia digarap antara lain oleh Posnikov, Veryovkin, dan Nikolev. Yang kedua, terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Polandia digarap oleh Sobolewski. Selanjutnya, terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Hungaria disusun oleh  dan masih banyak yang lainnya. Kajian Al-Quran
Kajian-kajian Al-Quran paling awal di Barat yang bermula pada abad pertengahan dengan serangkaian penerjemahan yang terdapat dalam Clunia Corpus pada faktanya lebih menunjukkan karakter apologetik ketimbang karakter ilmiah. Suasana peperangan salib di mana umat Kristiani Barat berhadapan dengan umat Islam sebagai musuh bebuyutan yang berlangsung selama beberapa abad tampaknya yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan semacam itu. Dalam suasana semacam ini, gagasan fantastik dan imajiner tentang Al-Quran ataupun tentang Muhammad dan Islam ditempa dalam semangat apologetik yang tinggi dan menunjukkan bahwa sekalipun kaum muslimin secara politik lebih superior tetapi secara religius mereka memiliki keyakinan penuh bid'ah yang sangat inferior. Barat abad pertengahan tentang Al-Quran ini bisa diilustrasikan dengan berbagai pandangan Riccardo da Monte Croce seperti terekspresikan dalam Contra Legem Saraconorum atau penolakan terhadap hukum Saracen yang dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, Al-Quran tidak lebih dari ramuan-ramuan bid'ah-bid'ah lama yang ditolak sebelumnya oleh otoritas gereja. Kedua, Al-Quran tidak dapat dipandang sebagai hukum ilahi karena tidak dinubuatkan baik oleh perjanjian lama maupun baru. Lebih jauh lagi, Al-Quran dalam berbagai hal secara eksplisit merujuk kepada Bible. Sedangkan doktrin tentang pemalsuan kitab suci oleh kaum Kristiani dan Yahudi tidak dapat diterima. Yang ketiga, gaya Al-Quran tidak selaras dengan gaya suatu kitab suci. Yang keempat, tak satu pun kandungan Al-Quran yang berasal dari Tuhan seperti terlihat dalam berbagai kisah fantastik yang tidak memiliki basis dalam tradisi biblikal. Lebih jauh, beberapa konsepsi etik Al-Quran bertentangan dengan pijakan keyakinan fisiologis. Yang kelima, Al-Quran penuh dengan kontradiksi internal atau betul-betul kacau balau. Yang terakhir, reliabilitas Al-Quran tidak dibuktikan dengan mukjizat. Pandangan populer kaum muslimin bahwa Nabi telah mendatangkan mukjizat bertentangan dengan kesaksian Al-Quran sendiri. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.